Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, kita bertemu kembali dalam acara ngabuburit. Pada hari ini adalah hari yang ketujuh. Semoga saja amal ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah dan ibadah puasa kita, semuanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa menjanjikan atau menakut-nakuti kepada manusia dengan kefakiran. Setan membisikkan hati manusia dengan bisikan kefakiran. Sudahlah, kamu gak usah sholat, karena sholat itu buang-buang waktu. Coba kalau waktunya dimanfaatkan untuk cari duit, kamu duitnya akan bertambah, dapat untung duniawi. Sudahlah, nggak usah sedekah, nggak usah zakat, karena sedekah itu akan buang-buang duit. Coba kalau duit kamu nggak bisa disedekahkan, maka kamu duitnya akan banyak. Sudahlah, nggak usah puasa, karena puasa itu cuma dapat lapar, haus, nggak dapat apa-apa. Malah letih, lesu, lemah, malas jadinya. Untuk bekerja pun juga malas. Coba kalau kamu nggak puasa, tenaga kamu jadi kuat, bisa bekerja untuk mencari uang, sehingga uang kamu menjadi banyak. Kamu akan menjadi orang kaya. Sudahlah, nggak usah haji. Haji itu mahal, ya, buang-buang tenaga. Ngapain? Subhanallah, mahal harganya. Coba kalau berdua, biaya untuk haji ditabung lagi, dibelikan emas kalung, diberikan daripada sawah ladang, hewan ternak, dibelikan ataupun juga buat modal usaha, kamu akan bertambah uangnya. Begitulah setan senantiasa menakut-nakuti dengan bisikan ke hati manusia, yaitu dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan senantiasa mengajak manusia semuanya untuk berbuat kejahatan. Dah enak jahat aja kamu. Subhanallah. Kejahatan itu nikmat. Subhanallah. Dugem nikmat. Ya. Apa saja pokoknya kejahatan itu enak. Tetapi ujung-ujungnya nanti di akhirat, selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menyeru kepada manusia agar senantiasa mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa manusia semuanya bagi yang mau bertobat kepadanya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala di samping mengampuni daripada dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-karunia yang banyak kepada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim, maha luas kekayaannya dan tidak mungkin akan habis. Walaupun kita minta daripada kekayaan-kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi. Namun hanya satu helai benang yang dicelupkan di dalam lautan kemudian diangkat. Itulah rezeki yang Allah bagi kepada seluruh manusia, tidak mengurangi daripada kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, maha luas kekayaannya, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat apa yang telah diperbuat oleh manusia, sekalipun niat dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan maha tahu. Siapa yang niat daripada kebaikan, siapa niat daripada keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhana," ketika datang malam bulan Ramadan, maka suffidatis syayatinu wa maradatil jinnu, setan-setan dan jin senantiasa diborgol, dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada bulan Ramadan setan tidak dapat menggoda daripada manusia. Namun kadang ada banyak orang bertanya, kenapa katanya setan itu sudah dibelenggu, sudah diborgol, sudah diikat, tapi masih banyak juga umat manusia yang tidak berpuasa. Itu gimana itu? Kenapa seperti itu? Maka jawabannya adalah manusia-manusia itu sebelumnya sudah tergoda oleh manusia, oleh setan. Ajakan-ajakan setan yang keji sudah merasuk ke dalamnya, sehingga ketika datang berpuasa, manusia itu tidak usah digoda setan, tapi manusia itu sudah menjadi setan sendiri. Karena dari sebelumnya manusia memang sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah jauh daripada amal-amal agama. Kemudian wa ghulliqat abwabun nirani, senantiasa digembok, dikunci pintu-pintu neraka. Wala yuftahu babun minha, dan tidak pernah di dalam bulan Ramadan itu pintu neraka dibuka. Digembok pintu neraka sehingga jangan sampai ada orang yang masuk daripada neraka. Maka ketika ada orang meninggal di bulan puasa, insya Allah ya, selama masih bulan puasa itu, orang itu belum dimasukkan ke dalam neraka, karena memang neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jinani, dan senantiasa dibuka lebar-lebar pintu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Walam yughlaq babun minha, dan pintu surga tidak pernah ditutup, tidak pernah dikunci, tidak pernah ditutup, senantiasa terbuka lebar di kala bulan Ramadan. Maka insya Allah bagi seorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat 5 waktunya, sedekahnya juga, kemudian dia rajin baca Quran, kemudian dia berpuasa, insya Allah ketika meninggal pada bulan puasa, dia masuk dalam surga, karena surga memang sudah terbuka lebar di dalam bulan Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yaqulullahu ta'ala fi Ramadana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berfirman di dalam bulan Ramadan, salah satu yaitu salah marratin,
Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia setiap malam di dalam bulan Ramadan, yaitu 3 seruan. Yang pertama, hal min sa'ilin fa'atihi su'lahu. Siapa-siapa yang senantiasa minta kepadaku di dalam bulan Ramadan, malamnya dalam bulan Ramadan, ketika dia melaksanakan qiyamul lail, kemudian zikir kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahal min mustaghfirin faghfara lahu. Siapapun yang senantiasa minta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni daripada dosa-dosanya. Yang ketiga, wahal min taibin fa'atubu alaihi. Siapa-siapa yang mau bertobat kepadaku, maka akan aku terima tobat mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala rezekinya, begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala ampunannya, begitu luasnya Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala setiap malam di dalam bulan Ramadan menyeru kepada umat manusia agar manusia senantiasa berdoa kepada Allah, dan doanya pasti dikabul oleh Allah. Dan siapa yang mau bertobat kepada Allah, tobatnya diterima. Siapa yang mau beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosanya. Maka senantiasa kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada bulan puasa ini yaitu ketika Nabiuna Adam alaihissalam, ketika beliau memakan daripada buah yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga buah daripada yang dimakan oleh Nabi Adam itu masuk ke dalam perutnya, tersisa setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, turun ke muka bumi, maka buah itu masih ada di dalam perutnya Nabi Adam alaihissalam selama 30 hari. Maka setelah Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa selama 30 hari 30 malam untuk menghilangkan daripada buah yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perutnya. Namun saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita-kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala juga berpuasa, namun hanya siangnya saja, tidak sampai malamnya. Namun Nabi Adam alaihissalam disuruh oleh Allah berpuasa selama 30 hari 30 malam, yaitu tidak makan tidak minum selama 30 hari dan 30 malam. Namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 30 hari, tetapi di siang harinya saja, tidak sampai di malam hari. Maka di malam hari dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala minuman, segala makanan, dan juga hubungan dengan suami istri diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian semoga apa yang disampaikan ini mendapatkan satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang mendengarkan semoga mendapatkan pahala dan mendapatkan daripada tambahan ilmu, satu ayat Al-Quran dan satu ilmu, yaitu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, yuk kita sama-sama mari bersolawat lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qalbul mutayyam
بطه النبي يا نبي نبينا المشرف نبينا المكرم طه العربي. Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.